Awalnya aku pikir, oh ini mungkin meme yang lain kali, dan ternyata diseriusin, dirilis di YouTube dan dibuat video klipnya dan lain-lain. Jujur kaget sih. Cuma aku lebih ke ini aja sih, maksudnya bingung juga dengan bikin bikin lagu itu, apakah udah izin dulu sama penciptanya gitu. Karena kan aku awalnya aku nggak tahu, tapi tiba-tiba kemarin malam ya, no, tadi, iya kemarin malam bener banyak yang DM aku di Instagram, dan teman-teman aku juga pada ngirim link itu, dan disuruh langsung lihat ke detik menit keberapa gitu di part yang aku bukan boneka, tapi diganti dengan lirik Keke bukan boneka. Jujur aku kaget banget sih, karena aku pikir awalnya ini tuh cuma untuk bercandaan meme di sosial media aja, karena kan sebelumnya yang sempat viral juga dia ada ngomong, Keke ada ngomong, aku bukan boneka, and then orang-orang pada nge-mix up dengan lagu aku yang aku bukan boneka. Awalnya aku pikir, oh ini mungkin meme yang lain kali, dan ternyata diseriusin, dirilis di YouTube dan dibuat video klipnya dan lain-lain. Jujur kaget sih. Cuma aku lebih ke ini aja sih, maksudnya bingung juga dengan bikin bikin lagu itu, apakah udah izin dulu sama penciptanya gitu. Karena kan aku cuma sebagai penyanyinya ya. Kayak gitu-gitu sebenarnya yang jadi pertanyaan buat aku. Berarti berarti Karini sendiri taunya nggak tahu langsung ya, pernah dapat kabar dari teman-teman ataupun sesama artis atau mungkin gitu ya? Iya, tahu dari teman-teman dan tahu dari followers sih sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, yang pertama berkomen kan sang penciptanya duluan nih, Karini, ya kan? Maksudnya ngomong dulu gitu si Bang Novi-nya kan? Ya. Nah, sempat nggak sih Karini dihubungin Bang Novi atau sebaliknya Karini yang menghubungin Bang Novi? Aku tahu dia nge-retweet yang aku bikin videonya. Aku kebetulan kemarin iseng bikin video, pada saat part itu aku sambungin dengan part yang originalnya yang memang aku bikin waktu take dulu, yang orang-orang menyebutnya itu ikonik dari Aku Bukan Boneka. Jadi aku terusin di part aku, dan Novi retweet, terus akhirnya kita jadi ngobrol. Aku terus nanya kayak, kok ini sebenarnya udah ada izin atau gimana sih Novi? Terus akhirnya dia jelasin bahwa memang belum ada izin ke pencipta maupun ke label. Karena kan jujur kalau aku sebagai penyanyi yang memang tidak punya hak untuk lagu itu gitu, aku hanya menyanyikannya pada tahun lalu, pada tahun 2007 itu gitu kan. Jadi ya Novinya juga menjelaskan bahwa sepertinya memang penyanyinya nggak salah, karena dia kan belum pernah menangani soal hak cipta, belum pernah punya lagu sebelumnya. Jadi mungkin Kekenya sendiri nggak ngerti. Cuma Novinya bilang bahwa kan ada tim di belakangnya dia, ada manajemennya lah, atau mungkin ada labelnya yang seharusnya bisa lebih aware akan hal itu gitu. Dirugikan enggak ya, karena aku ngerasa ya itu tadi, aku sebagai penyanyi seneng-seneng aja kalau lagu aku dinyanyiin sama banyak orang gitu, di cover sama banyak orang, atau mungkin dibuat meme sama orang-orang, atau ya apapun lah gitu. Sebagai penyanyi aku sih senang-senang aja, tapi sebagai pencipta lagunya dan sebagai label yang punya masternya, itu yang mungkin harus lebih ditanya perasaan mereka gimana. Karena kan kalau udah yang pencipta lagu, mereka yang dan label, mereka yang punya hak atas lagu tersebut kan 100% gitu. Jadi untuk segala macam royalti dan lain-lain ya memang mereka dapat dari situ. Yang kalau misalnya sewaktu-waktu itu lagu mungkin booming banget kan, penciptanya kasihan gitu kalau nggak sampai kalau dia sebagai pencipta nggak diakuin atau nggak ada ditaruh kreditnya dan lain-lainnya gitu. Kasihan pencipta dan labelnya juga sih gitu, yang memang punya hak atas lagu tersebut.
Ya selayaknya video klip memang harus dibuat serius sih. Berarti ya mungkin Keke memang pengen menjadi penyanyi profesional, jadi dia mulai dari bikin video klipnya secara serius, terus mungkin bernyanyinya juga dan semuanya. Dan itu yang pasti sih aku ngerasa memang udah apa dari dia dan tim udah mengkonsepkan video klipnya dengan seperti itulah. Ya itu tadi makanya aku bilang aku sih kaget banget tuh dalam artian ini udah izin sama penciptanya dan label apa belum gitu. Karena kan takutnya kalau misalnya belum izin nanti dibawa ke hal-hal yang tidak menyenangkan gitu, yang mungkin mereka nggak ngerti gitu. Jadi ya alangkah lebih baiknya kalau misalnya ada klarifikasi mungkin dari pihak PK dan manajemen terhadap lagu tersebut ke pencipta dan label pastinya. Karena aku kasih tahu di sini bahwa aku emang cuma sebagai penyanyi di lagu tersebut. Lagunya nyiptain Novi Umar dan label yang punya hak atas lagu itu Sony Music. Semua cinta yang kamu Enggak sih. Sharing mungkin, Enggak sih. Aku cuma ngobrol sama Novi, cuma ngobrol karena emang aku dan Novi paham mungkin Keke nggak ngerti soal ini gitu, masih baru di dunia musik gitu, nggak paham sistemnya kayak gimana, jadi ya wajar nggak tahu. Tapi mungkin kita lebih tekankan di sini pihak manajemennya bisa lebih mencari tahu lagi seharusnya sebelum lagu itu dirilis kalau ada part yang memang bukan original dari lagu tersebut gitu. Dibuat meme juga sering banget lagu Aku Bukan Boneka, dan aku surprise juga sih karena lagu itu udah 13 tahun yang lalu tapi kayaknya itu sangat menempel di orang-orang bahwa emang itu debut single aku kan. Kalau yang Aku Tetap Milikmu itu kan emang winner song aku, tapi kalau Aku Bukan Boneka itu benar-benar debut single aku yang kayaknya sampai sekarang masih melekat banget di orang-orang. Seneng banget pastinya karena aku nggak nyangka kalau lagu itu ternyata sebanyak itu orang yang tahu, dan lagu itu ternyata cukup lumayan lama masih didengerin sama orang-orang yang kadang suka ketawa juga baca komennya kayak lagu ini pada saat aku SD dulu, kayak wow, kebayang sekarang umurnya udah berapa dan aku juga umurnya udah berapa gitu, yang kayak kalau mau dinyanyiin lagi kayak nggak mungkin, udah tidak mungkin karena lagunya sangat remaja. Tapi ya aku bersyukur sih itu menjadi single pertama aku karena itu yang ngebuat orang-orang masih ingat dengan aku sampai sekarang. Aku untuk siapapun yang pengen menjadi penyanyi harus dipelajarin dulu sistemnya seperti apa, tentang hak cipta terutama, terus kepemilikan lagunya, tentang bagaimana dan kalau misalnya mau buat lagu sendiri dan tanpa ada lagu yang mirip sama siapapun ya nggak apa-apa, itu berarti memang pure lagu dari yang menciptakan. Tapi kalau misalnya mau mengambil unsur lagu dari part mana yang mungkin jadi favorit kalian, make sure kalau selalu dapat izin, karena untuk project aku yang bukan solo Subway, kita 3 kali nge-recycle lagu. Salahnya Potret, terus Indika Cinta ME, dan terserah boynya CB, itu 3-tiganya kita minta izin untuk kita nyanyiin ulang, kita rilis ulang gitu. Itu kan menghargai orang yang punya lagunya, menghargai penciptanya, menghargai labelnya yang punya masternya, kayak gitu sih. Karena memang sebenarnya semuanya pasti bisa diomongin asalkan sebelum rilis make sure semuanya emang udah jelas dan sudah benar gitu. Nggak tahu sih ya, maksudnya kalau memang aku dibutuhkan untuk berbicara ya aku akan ikuti sesuai dengan porsi aku pastinya. Tapi semoga juga ini masalahnya nggak sampai ke situ, karena kasihan juga, aku juga mikirin pihak kekenya yang mungkin nggak ngerti masalah ini. Kalau bisa ya diomongin secara baik-baik, secara kekeluargaan, gimana bagusnya, gimana enaknya gitu. Jadi nggak perlu nggak usah yang
complicated lah gitu. Nggak ada sih, cuma yang memang harus dihubungin sebenarnya kayak aku bilang tadi bukan aku tapi pencipta lagunya dan yang punya hak akan lagunya gitu, pencipta dan label yang seharusnya dihubungin sama pihaknya. Keke, bukan aku, kecuali aku juga ikut nulis di lagu Aku Bukan Boneka, yes, sebenarnya harus aku juga dihubungin. Tapi berhubung karena aku memang hanya menyanyikan lagu itu, lagu yang dikasih buat aku pada saat itu, ya sebenarnya mereka nggak perlu nanya ke aku gitu. Itu sama aja kayak siapapun orang bisa nge-cover lagu aku tanpa harus nanya ke aku.